Ya teman-teman semua, balik lagi di Cafe News. Masih bahas kasus Subang. Kita bahas tentang lini masa handphone Arigi, tentang alamat Google-nya gitu kan ya. Itu seperti apa bang gitu kan ya. Oke, kita bahas hal tersebut ya. Di sini kan ada perdebatan gitu kan ya. Kalau menurut Kang Freddy ya, tadi gue lihat YouTube-nya siapa MBS gitu kan ya, Pak Wawan, dan juga lihat ada videonya Kang Freddy. Ternyata Kang Freddy diundang ya. Biasanya kan di TikTok, namun gue nggak mengikuti ya TikTok yang mana seperti apa. Di situ Kang Freddy berpendapat dan juga Pak Wawan menunjukkan bukti lini masa Google dari Arigi gitu kan ya, alamat emailnya gitu ya. Di situ membuktikan keberadaan Arigi kalau menurut beliau, namun di situ ada pro kontra gitu kan ya, karena di situ kan Kang Freddy juga menjelaskan bahwasanya hal tersebut menunjukkan bahwasanya lini masa tersebut menunjukkan bahwasanya itu adalah pergerakan dari handphone gitu, bukan pergerakan dari seseorang tersebut. Seorang tersebut bisa aja bukan orang yang dimaksud gitu, bisa aja orang lain kan, seperti itu. Dan itu memang masuk akal ya teman-teman. Misalkan teman kita, misalkan kalau dari Arigi, bisa teman Arigi membawa handphone Arigi, di situ juga kan memang ada pernyataan dari temannya Arigi bahwasanya beliau sering minjem gitu ya HP Arigi, dan bisa aja itu memang dibawa. Sebenarnya kan ini kuat atau enggak kan kayak gitu. Kalau menurut dari Pak Wawan sendiri kan ya ini termasuk kuat dan data saintifik. Kalau menurut gue pribadi, kalau dibilang kuat atau enggak, menurut gue tidak terlalu kuat gitu. Tidak terlalu kuat karena bagi pihak kepolisian beliau juga sangat tahu gitu kan ya. Kalau misalkan hal tersebut pasti ini masalah pembunuhan berencana dan itu bisa disetting gitu kan ya. Itu bukan keberadaan seseorang dan bisa saja gitu dimanipulasi, karena memang seperti kita ketahui dari awal, dari penyidik sendiri bilang bahwasanya para tersangka ini tidak membawa HP, itu adalah poinnya. Namun gua nggak ini ya teman-teman, gua nggak kayak merendahkan atau menutup sebelah mata gitu. Justru gua dari dulu mendukung apa bang? Mendukung misalkan ada bukti saintifik yang sangat kuat gitu kan ya, yang benar-benar ada yang mematahkan pernyataan Danu gitu kan. Ini kan tujuannya salah satunya untuk mematahkan pernyataan Danu di lini masa Google tersebut gitu. Contoh ya, misal itu HP Arigi gitu kan ya, dan itu gua install di HP gua misalkan gitu kan ya, Google Drive-nya itu bisa aja juga terlacak juga gitu kan ya, dari HP gua gitu untuk lini masanya. Jadi artinya orang lain pun dengan HP lain pun itu bisa, kalau misalkan Gmail ya teman-teman, seperti itu. Dan kalau misalkan itu adalah HP Arigi pun, itu tidak bisa membuktikan bahwasanya itu adalah yang membawa adalah Arigi. Itu adalah memang faktanya seperti itu. Namun gue tidak memungkir juga ini datanya juga bisa ya digunakan nanti untuk Arigi itu ya, untuk memperkuatkan alibinya. Itu bagus ya kalau menurut gue. Bahkan dari dulu gue menyarankan bahwasanya untuk Arigi ini perkuat yang namanya CCTV counter gitu. Karena apa? Karena CCTV counter ini adalah satu-satunya yang bisa benar-benar menjelaskan keberadaan Arigi. Data saintifiknya benar-benar ada tanggalnya, benar-benar ada orangnya gitu. Itu sangat kuat gitu. Namun bagaimana kalau data saintifik hanya sebuah email yang dimana HP-nya ini bisa aja dibawa oleh orang lain? Itu membuat tidak terlalu kuat gitu. Namun ini harus kita hargai ya. Kalau menurut gue pribadi harus kita hargai, datanya ada, minimalkan kayak gitu, dan kita jangan menutup sebelah mata. Kalau menurut gue seperti itu. Walaupun kita mengetahui itu adalah suatu alamat email yang bisa juga diinstal di HP lain, bisa juga itu HP yang dibawa oleh orang lain kayak gitu. Karena di sini ada kaitannya juga bahwasanya temannya Arigi juga di awal wawancara MBS menyatakan bahwasanya sering meminjam yang namanya HP Arigi. Itu juga alibi yang bisa menguatkan bahwasanya bisa saja HP tersebut dipinjam oleh Fadil atau Ramdan kan kayak gitu. Namun gue tidak merendahkan untuk hal tersebut. Jadikanlah itu suatu data yang luar biasa untuk Arigi untuk mematahkan pernyataan Danu. Namun kalau kuat atau enggak, gue pribadi berpendapat
kurang kuat, karena di sini kalau misalkan gua mau beri dukungan lebih, kalau mau dari dulu ya gue masih berpendapat hal yang sama, kalau mau lebih kuat itu adalah tekankan adalah yang namanya CCTV counter tersebut gitu, karena di situ kan Arigi juga menyatakan bahwa CCTV counter tersebut hidup kan kayak gitu, walaupun kita dapat informasinya ada salah satu dari CCTV tersebut yang rusak kan kayak gitu. Dan kita harusnya dari pihak pengacara, dari pihak Arigi itu yang ditekankan adalah CCTV counter tersebut gitu kepada penyidik. Nah di situ misalkan kalau misalkan hal tersebut bisa ditekan atau bisa dituntut misalkan kayak gitu kan, tuntutlah CCTV tersebut gitu yang lebih kuat daripada suatu lini masa email yang benar-benar tidak kuat. Karena apa? Karena bisa saja HP tersebut dibawa oleh orang lain dan itu mudah untuk dipatahkan. Tapi kalau CCTV tersebut ada, tanggalnya ada, sudah dicek juga oleh digital forensik, itu lebih sangat kuat dan apa ya? Satu CCTV tersebut bisa benar-benar mematahkan seluruh pernyataan Danu. Namun kalau untuk lini masa tersebut gue nggak yakin ya teman-teman bisa mematahkan pernyataan Danu gitu. Jadi ya gue menyarankan dari dulu, makanya gitu ya, dari Pak Rohman, dari Arigi, kenapa kok tidak mengandalkan CCTV, tidak menuntut CCTV tersebut. Ada apakah kayak gitu? Apakah karena tahu CCTV tersebut tidak ada, atau mengetahui bahwasanya CCTV itu sudah dimusnahkan kan gitu. Seandainya CCTV itu dimusnahkan misalkan oleh OJ segala macam, harusnya kan dari dulu Pak Rohman menuntut, dari dulu Arigi menuntut yang namanya misalkan penyidik segala macam. Namun gue nggak mendengar apapun mengenai CCTV tersebut. Apakah dituntut Arigi, apakah dituntut Pak Rohman gitu kan ya. Ya gue harapannya untuk Busil sekarang ini kan sangat kuat nih untuk dominasinya berbicara gitu kan ya. Cobalah untuk tuntut hal itu. Kenapa bang, kok lu mendukung banget gitu kan ya? Ya kalau sini kan kita mendukungnya namanya untuk mencari kebenaran. Mencari kebenarannya itu ya benar-benar lah gitu. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang bisa mematahkan Danu, justru gue dukung gitu kan ya. Karena apa? Di sini kan kita sama-sama untuk mencari kebenaran. Jika memang ada suatu pembuktian gitu kan ya, itu harus kita terima. Itulah jalan gue gitu kan ya untuk mengawal kasus Subang ini, tidak tendensi kepada salah satu pihak. Tapi kalau misalkan memang ada pembuktiannya, itu malah bagus gitu kan ya. Ya gue siap untuk berkata apa adanya misalkan ada pembuktiannya. Contohnya seperti lini masa Arigi ini gitu kan ya, kita harus hargai gitu. Gue juga tidak langsung wah menyalahkan ini kebohong atau seperti apa, kan nggak seperti itu gitu ya. Justru harus kita hargai gitu ya. Ini datanya ada, jadilah pertimbangan untuk penyidik, jadilah pertimbangan untuk Mahkamah Agung, untuk Pak Yosep, jadilah pertimbangan untuk Arigi. Apakah bisa menjadi pertimbangan, kita balikin lagi gitu kan ya ke persidangan nanti untuk Arigi gitu kan ya, apakah ini kuat atau enggak gitu. Tapi kalau menurut gua untuk Busil dan pengacara lainnya gitu kan ya, yang tim Busil itu ditegaskan bukan lini masanya, tapi adalah CCTV yang merekam keberadaan Arigi di lokasi counter itu. Nggak hanya mungkin kan, wah bang ini nggak ada bang, mungkin udah OOJ untuk yang counter tersebut misalkan dihilangkan misalkan kayak gitu kan ya. Itu coba ditelusuri yang itu apa di daerah tersebut gitu, siapa lagi yang memiliki CCTV. Itu kan harusnya sih ya penyidik harusnya punya sih ya, apakah sudah keberadaan Arigi atau enggak kan kayak gitu ya. Harus ada penelusuran hal tersebut gitu ya, coba diselidiki lagi kayak gitu. Bang, lu kok ngebantu ini bang yang para penjahat ini gitu kan ya? Enggak ya teman-teman. Jadi memang dari dulu memang kalau kita lihat dari wajah Arigi ya sama kayak dengan Danu gitu kan ya, tidak ada terlihat dia bisa melakukan kejahatan gitu kan ya. Namun di sini gue menekankan ke diri gue pribadi gitu kan ya, jangan hanya membawa perasaan gitu, karena nanti juga harus ada pembuktian bahwasanya dia bersalah atau enggak. Seperti ini kan kita masalah persidangan gitu kan ya, tidak hanya dari perasaan doang gitu, tapi harus benar-benar ada pembuktiannya. Makanya gue tekankan ayo untuk Arigi gitu kan ya,
tekankan untuk CCTV tersebut, perjuangin gitu. Kalau misalkan memang yakin CCTV itu nyala, CCTV itu aktif, CCTV itu ada gitu kan ya. Kalau misalkan tidak yakin, itu sulit juga gitu untuk membuktikan gitu. Dan coba cek lagi di daerah Rigi apakah ada yang memiliki CCTV pada saat kejadian tersebut gitu. Oke, segitu video dari gua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman.